Shalom, selamat pagi. Kalau bicara kesaksian hidup, banyak Bapak Ibu hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Baik dari masa kecil sampai hari ini saya masih tetap bisa berada di dunia entertain. Saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari ini hadir, wah enak Mongol, artis top, banyak duit. Orang selalu melihat di kesuksesannya, tapi orang tidak pernah melihat bagaimana saya berjuang untuk hidup di Jakarta dengan tetap mempertahankan iman saya, tetap meyakini dan mempercayai bahwa Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidup saya. Saya berasal dari suku Sangir, saya orang Sangir asli. Mama saya orang Tamako. Itu kalau di Sangir terkenal daerah yang paling menakutkan. Saya lahir di Manado tapi cuman sekolah SD sampai SMP di Sangir. Saya sebagaimana anak kecil biasa, ya saya menikmati masa kecil saya dengan indah. Sekalipun ada riak-riak dan gelombang di tengah-tengah hidup saya nggak pernah peduli Bapak Ibu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri mama saya dihukum oleh keluarga, dipasung sampai mati. Dan saya tahu itu mama di saat hari kedua setelah beliau meninggal. Jadi dari kecil saya manggil beliau Akang. Akang itu kakak. Jadi saya manggil dia Akang karena saya berpikir beliau adalah kakak. Oma inilah yang saya panggil mama. Tapi di saat beliau meninggal, oma baru bilang, kita ini nganape mama nganape mama ini. Mama Mongol udah hari kedua, besoknya pemakaman siang. Jadi kalau mau dibilang apakah saya akan hidup gagal, seharusnya kalau menurut ukuran manusia pasti gagal. Karena dari kecil saya sekolah juga, oma sepertinya tidak menyetujui saya sekolah. Karena saya sekolah bayar sekolah pakai uang sendiri, tapi dari hasil nyuri. Jujur Bapak Ibu. Tapi saya nggak nyuri rumah orang. Maksudnya ini oma kan tuan tanah, terkenal banget di Tamako, namanya Oma Yohana, dipanggilnya Oma Hana. Itu kalau beliau kalau jual pala, jual kopra itu per truk, saking banyaknya. Dan kita punya 20.000 hektar tanah yang akan dijadikan tambang emas di Sangir, yang sekarang lagi sementara diperjuangkan oleh orang Sangir untuk tidak dijadikan tambang. Oma saya agak undernemen, maksudnya agak kesombongannya di atas Ratu Wilhelmina. Jadi kalau lihat orang dia lihat atas bawah, baru dia manyau shalom. Orang lain kan shalom, dia shalom, oh shalom. Nah, jadi saya lahir dari keluarga yang sangat complicated Bapak Ibu. Saya sekolah jalan kaki 3 km ke sekolah setiap hari, baik berangkat maupun pulang. Dan saya kalau kasar-kasarnya, kalau bahasa Jakarta udah disumpahin dari kecil nggak sukses. Karena keluarga kalau ketemu mau jadi apa nganarun? Mana mama gila, palingan cuma jadi satpam di Jumbo. Nah itu ada departemen store di Manado, Jumbo namanya. Nah itu departemen store sama-sama Nabi Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, dia dibangun. Karena sampai hari ini beberapa kali kebakaran tetap ada tuh supermarket. Jadi dari kecil saya udah nggak dianggap. Sekolah SMP lebih parah, oma nggak pernah ngasih apa-apa. Kalau setiap kali oma kita mau bayar sekolah, nanti dia marah-marah bukan masalah duit, nanti dia selalu bilang anak susah sama dengan apa mama gitu. Maksudnya urusan duit sekolah kenapa dibawa mama gitu. Jadi sepertinya beliau tuh punya sesuatu yang membuat dirinya tuh nggak pernah bisa move on. Padahal mamaku tuh udah meninggal lama. Dan itu berlangsung sampai saya mau berangkat sekolah pendeta ke Jakarta. Saya ditawari oleh seorang bupati untuk jadi pendeta. Saya didoakan semua, banyak banget hamba Tuhan besar di Manado mendoakan Mongol, dari Pak Ade Karo, dari Pak Abraham Yuwono, dari almarhum
Kak Didi Mangindaan dari gereja GPDI ngedoain karena saya mau sekolah pendeta, dan mereka tahu kenapa mereka berani, karena yang bawa bupati. Nyampe Jakarta 3 bulan gak ada kabar. Saya dititip di rumah orang di Tanjung Priok, ke gereja, ke GBI di Kelapa Gading yang sebelahan sama gereja GPDI Bethlehem, ya kan. Tapak siring, saya jalan kaki dari Warakas karena nggak punya duit. Jadi kalau ada mobil Blok M enggak bang, Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung enggak bang, Blok M. Karena malu tuh jalan kaki, jadi setiap kali ada bus kita berhenti dulu. Blok M mas? Enggak, Pulau Gadung. Oh, oke. Itu mungkin tulus ya dalam perjalanan, tapi licik juga ya, harus lihai lah ya. Manado tuh sayang, gengsi di atas rata-rata cinta ya tuh. Aduh yang orang lihat berjalan kaki, enggak kasihan. Tapi itulah proses hidup saya nggak bohong. Saya naik kapal Lambelu dari Bitung. Di dek 2 ekonomi. Jadi kalau kapal tenggelam kita duluan yang mati. Mau di bawah sebelah mesin, mau AC 10 PK juga tetap sebelahnya mesin, percuma. Orang semua yang tidur di dek 2 itu pasti telanjang, nggak pakai kaos karena gerah, sekalipun ada AC. Jadi mau bagaimana ya, nikmatin aja hidup saya. Saya sampai hari ini orang nanya salah satu kunci kesuksesanmu apa Mongol? Saya nggak pernah bersungut-sungut. Nyampe Jakarta, keluarga itu datang, Ngol, setelah pendaftaran. Tapi dalam hatiku 3 bulan, ini ada urus apa dang? Masa 3 bulan telat darah Yesus? Cuma mau marah dosa, nggak mau marah ininya jadi. Tahu-tahu mereka nawarin sekolah musik gereja di Proskuneo Bandung. Dia tanya, adik Mongol ngana mau bermain musik apa kalau di gereja? Kita mau main drum. Oke, kalau begitu, turun saya daftar pangana di Proskuneo. Itu sekolah buat musik gereja, diasramakan. Pas Mongol bilang, biar karakter terbentuk sempurna, ya toh. Batu menajamkan batu, manusia menajamkan sesama. Jadi biar karakter diri terbentuk. Oke nih, Kak mau daftar Pak Mongol. Dah, ketemu lagi 2017. Itu tahun 2001 kalau nggak salah. Bayangkan 16 tahun nih, darah Yesus ulang tahun remaja, berarti kita nggak jadi sekolah. Tapi apakah Mongol sakit hati? Enggak sayang. Apakah Mongol harus marah ke mereka kenapa nggak jadi sekolah? Enggak. Ngapain marah dengan Mongol? Mereka bawanya jadi sekolah pendeta, jadi artis sekarang. Ya, Jadi teman-teman yang hadir hari ini, proses itu berjalannya sempurna. Jangan ngeluh, terus jo maju. Kiri kanan ngomong, Mongol juga begitu dulu. Pas kita lahir baru, jadi artis, baca Alkitab, rajin sampai hari ini 18 kali baca Alkitab. Setiap kali ada orang yang bamulu di kiri kanan Mongol, nggak pernah Mongol marah-marahin. Gua datengin bu, baca Amsal 20 ayat 19. Darah Yesus. Apa di kalimat Mongol? Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Babunya langsung ibu-ibu, darah Yesus. Oh Tuhan. Oh. Jadi kalau ada orang yang mulu-mulu di belakang, jangan dimarahin. Kasih tuh ayat biar dia bertobat. Jadi sampai hari ini, ya tuh? Sampai hari ini gosip tentang Mongol makin kencang. Wah, Mongol itu soalnya ndak Kristen, dia so pindah agama, dia tamang semua so Habib, dia so batamang ding Pak Haji. Padahal sayang, pertemanan lintas agama, ding setan itu batamang akan kalau dia ada, gitu. Berteman tuh dengan siapa aja, tetapi keselamatan kita milih. Gitu. Jadi orang tanya, selama babi putar masih ada tapi otak, nggak mungkin kita pindah agama. Tuhan babi kecap Manado sayangnya, aduh,
Haleluya, babi kecap kon dia panas, nasi panas. Yohanes Pembaptis, Petrus dan Zebedeus lewat tak cuek akang. Jadi sampai hari ini Mongol bertahan, imanku tidak pernah ku cari iman yang lain, karena aku udah kutemukan jawabannya hanya dalam Kristus. Mau apa leh? Ya tuh. Jadi kalau orang nanya terus gimana bang? Ya itu, orang kan suka nanya, oh gila lo muka lu kenapa nggak lu operasi? Apa salahnya sih sama muka gue? Di Jakarta oke lah ukuran muka Mongol ini mungkin ya copet lah, hipnotis lah. Tapi kalau saya manggung di luar negeri, orang selalu nanya, are you Mongolian? Jadi mereka anggap gue orang Mongol, ras tertinggi. Jadi kalau mau ke luar negeri agak sombong dikit. Kalau Indonesia, oh kasih yang susah. Biar lemo aksesoris segede Hotman Paris, tetap orang lihat atas bawah. Apalagi pulang Manado, aduh, haleluya. Mongol COVID kemarin adalah masa paling berat buat kami seniman panggung, karena panggung ditiadakan. Otomatis kalau kami artis panggung tanpa panggung, kalau dia punya tabungan, kalau dia nggak punya tabungan, cincin kawin dia jual. Mongol puji Tuhan ada tabungan, cuman kan limitnya per hari tidak seperti biasa. Mongol rombak limit. Dia bilang limit satu hari cuman boleh 7,5 juta. Pulang Manado biaya lebih murah. Jadi Mongol COVID pulang Manado, karena di Manado 50.000 boleh makan itu satu hari, satu rumah. Di Jakarta bisa satu rumah, tapi belinya di Warmo Tebet. Ya kan, lu beli Senayan City itu baru es teh manis. Gitu. Sekalipun lu artis, tapi kalau beli es teh manis gocap itu 4 kilo gula sayang. Iya tuh. Lah es teh manis cuma segini, lebih banyak kan es daripada air tuh. Pulang Manado Mongol udah menikmati hidup dengan indah. Mongol masih ingat banget, saya masih dapat hasil, masih bulan Maret itu saya masih punya penghasilan 400 juta. Saya bilang sama Tuhan di kamar, Tuhan tolong berbagi dua. Sorry ya Bapak Ibu, saya tidak seperti orang lain kalau doa sama Tuhan yang oh Bapak kekal, enggak. Saya kalau di kamar itu saya anggap Tuhan itu seperti ayah, seperti sahabat dan orang terdekat dalam hidup Mongol. Kan saya yatim piatu. Jadi kalau saya berdoa di kamar, Tuhan kenapa kita ada 400, tahun 2 berbagi 2 ngana 200, kita 200. Saya bawa 200-nya dalam bentuk perpuluhan. 200-nya buat Mongol. Mongol ngapain? Saya 3 bulan setiap hari di Sulawesi Utara nganterin makanan sehat buat para medis dan relawan COVID di 2020 sampai 2021. Setiap hari pagi, siang, dan sore. Jadi kalau orang mau nanya, terus gimana Mongol? Saudara, udah Mongol sisihkan duit beli beras 60 kilo satu keluarga. Pas kurang lebih beberapa bulan ada teman kecelakaan, pinjem doi, limit habis, Mongol ke Pegadaian. Ya tuh, pas masuk ada ibu-ibu pakai baju PNS. Dia Mongol Bagadi ngana. Maksudnya apa salah Mongol Bagadi? Maksudnya kenapa artis tidak boleh Bagadi? Karena ibunya ngomong begini, bilang kata stand up komedi termahal, mungkin besok Bagadi. Jadi ya Tuhan Yesus mau marah dosa, lihat tidak. Mongol kasih itu KTP sama cincin, ditungguin ribut dong dua air. Nanti kalau kita ada kolam baptisan terus suruh judi air pada dua ini. Nah, berhubung tidak ada, dah
tahu-tahu bunyi Roni Immanuel gitu. Pak Mongol, orang so taksir kasihan, orang cuman boleh 40.600.000. Ibu dua hah? 40 juta Mongol? Cincin apa nggak ada gade? Mongol langsung bilang, so itu kok ibu biasa 3 gram kok, sombong-sombong. Kita 40. Jadi jangan kasih kesempatan buat haters makin menghina dirimu. Langsung kasih mati di jalan, letak, habis dia. Habis dia. Langsung dia bagi. Ke siang Mongol bisa le sombong. Kita bilang biar yo ibu, yang penting kita artis. Buktinya ibu minta foto tadi. Jadi kalau mau menikmati hidup, membuat Tuhan itu kita bersaksi tuh enak loh Bapak Ibu. Karena pengalaman hidup saya tuh luar biasa. Orang kan pernah nanya, Mongol nggak pernah nangis selama hidup? Saya jujur waktu mama saya meninggal saya nggak nangis Pak Gem. Karena saya kan baru tahu kalau dia mama. Jadi kayak namanya juga anak masih 4-5 tahun. Ada kayak apalagi kita pas dibilang di luar manggil, Ron Marijo mau bermain. Jadi kita kayak nggak keluar, nggak ada. Tapi pernah nggak Mongol nangis? Pernah Bapak Ibu. Di saat berjuang dulu awal-awal di Jakarta, nggak ada teman-teman Manado yang mau temenan sama Mongol. Saya dulu gereja GBI Api Kemuliaannya Pak Alex Iranata almarhum di Menara Era. Karena ibu rohani Mongol, Ibu Indri Gautama, dia selalu khotbah di ibadah mereka. Jadi di mana Mam Indri khotbah saya datang. Hari Minggu saya ke Papi Gilbert. Dulu masih di GBI Tiberias Wendis Kelapa Gading. Jadi sekemana orang tua rohani saya ada pelayanan, saya ikut. Nah di saat datang ke gereja di Menara Api, di Api Kemuliaannya di Menara Era, ketemu teman-teman Manado, dunia mangente kalau orang Manado bilang, nggak dilihatin. Pas Mongol duduk, mana bikin malu dok. Rone baju Al-Quran doi sama dengan karya-karya lain doi. Lebih pulang maju jungana. Kita duduk dia pindah. Sekarang so dia paling pertama mengaku Batamang deng Mongol. Aku temannya Mongol dulu, kita suka nongkrong bareng. Dalam hati tak pakai solop nganapimu. Dulu di saat kita datengin lu pergi pakai ngomong bikin malu. Karena saya memang jualan koran Bapak Ibu di Tugu Tani. Mungkin ada yang pernah lihat Mongol waktu dulu masih kurus, masih jangkis, jange, kurus, tinggi, najis gitu. Ya saya dulu jujur aja belum ketemu beras mahal. Dulu kita masak beras harus dilihat dari sehari sebelumnya, karena antara batu dan beras agak nyaru berdua. Jujur aja, kalau orang kita belinya pakai literan kok. Jadi gimana lagi hidup di Keramat Sentiong, jualan koran. Saya jualannya sore karena pagi kerja di rumah makan Padang di Jalan Sabang ujung. Pas mau belok kanan itu udah kebun siri yang ada dulu kartu kredit Citibank. Nah, kan sebelum Citibank itu rumah makan Padang. Nah, mau kerja di situ, baru sore ngambil koran untuk jualan harian terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope, Lampu Merah sama Kompas. Nah, kita harus bisa menjual 25 koran baru ada duitnya. Kalau cuman raku 2, 3, 4 nggak dapet, cepet. Jadi mau tidak mau kita harus jualan. Saya pakai strategi karena kompetitor ada 4, kita penjual 5. Mereka lebih cakep, udah orang Jakarta. Lah gua logatnya masih agak, ya aku sih gimana ya, susah masih balogat, saya masih menyesuaikan diri tuh, masih bahasa Manado, mendarah daging dalam hidup. Aduh barinte-rinte ya, harusnya kan gerimis. Udah. Jadi saya jualan mengapain? Versi sumbing Bapak Ibu. Berdosa serius. Jadi saya jualan ngolan.
Bayangkan Bapak Ibu, demi jualan koran buah laku harus pakai ngolan. Dia nggak mau beli, gua bacain daripada dia ketawa dosa, dia beli. Tuh, jadi saya jualannya, mohon maaf buat teman-teman Sumbi, nggak ada niat untuk melecehkan Anda, tapi itu saya lakukan untuk bisa jualan koran. Dan akhirnya ternyata ilmu itu bisa kepake di saat saya main film di RA Production, Raffi Ahmad Production. Ada film yang sempat EYP potongannya di TikTok tentang Nunung nanya sama saya, gimana kabar anak saya Pak Mantri. Saya jawab, mendingan. Nunung teriak, apa? Meninggal. Gue, mendingan. Dan Anda tahu dialog itu saya dibayar berapa oleh Raffi? 100 juta. 100 juta. Ternyata skill ya. Ya berdosa, Tuhan Yesus ampuni. Tapi itu proses Bapak Ibu. Saya jadi stand up comedy juga nggak pernah kebayang Bapak Ibu. Saya ke Komedi Cafe Kemang, di situ kita lagi meeting untuk acara teman ulang tahun. Ternyata salah satu teman ngasih nama Mongol ke MC. Dan kita lagi serius meeting, tahu-tahu di depan, karena itu tempat pangkalan komunitas stand up Indo. Tahu-tahu MC ini ada yang mau nyoba nih, namanya juga kayaknya lucu nih, kita panggil aja Mongol gitu. Kenapa gua? Temen gue bilang, lu kalau nggak bisa ngol berarti lu bener homo ngol. Nah, daripada gue dianggap bener ya kan, gue maju depan. Ternyata di situ ada eksekutif produser Metro TV. Karena melihat lucu, diajaklah syuting stand up show Metro TV 2011 tanggal 9 apa 12 September syuting perdana, tayang 29 September 2 hari setelah saya ulang tahun. Dan itu adalah momen pertama saya masuk dunia entertain, dan puji Tuhan saya famous lewat stand up Metro TV. Kan? Dan sampai hari ini Sulawesi Utara harus mengakui hanya satu stand up dari Sulawesi Utara. Sulut tidak melahirkan stand up komedi yang lain. Mereka mencoba untuk masuk nasional, nggak tembus. Orang nanya, kenapa Kak Mongol? Karena bapak sabalogat. Ya udah, kita cari sistem pasar. Anda boleh cek semua siaran Metro TV stand up, Mongol stand up masih pakai bahasa Manado. Kenapa? Karena pasar saya adalah Papua, Ambon, Sulawesi, Kalimantan Setengah, dan Pulau Bali, Nusa Tenggara. Semua satu bahasa, mengerti pakai bahasa Manado. Itu pasar Mongol. Jadi saya di Metro nggak pakai balogat. Aku sih enggak pakai bahasa Manado. Itu Mongol masih ingat materi tai batu. Itu kan orang Manado mabo. Bilik batu itu tuh anyandan itu tai. Semambo tuh deh. Tai stop batu gitu tuh. Pas jadi depannya batu, dia lewat kan, dia balik lagi, nyanda no rupa tai nih. Dia lihat kan namanya orang mabuk deh, batu tai, akhirnya kan dia ambil tuh, betulkan tai. Nah itu materi Mongol stand up dulu. Karena Sulawesi Utara tuh udah terkenal dengan baku sedu. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya 12 tahun, besok tanggal 9 Juli jadi stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Besok pagi saya ngisi acara Bank Indonesia di Hotel Pullman. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 saya udah ada show, dan adanya di Manado. Tapi acara orang Jakarta. Karena kalau acara orang Manado suka jailang DPIO.
Aduh, tapi tidak semua IO di Manado begitu. Ada banyak yang baik dan benar, tapi ada yang jailang di tengah jalan. Kalau ditanya, Ngol berapa kalau stand up di sini? Ini ada acara dari Jakarta. Ya kalau keluar kota 70 juta. Dia langsung bunyi, darah Yesus, oh Tuhan. Ngol 15 menit 70 juta? Iyo. Oh kalau begitu kita jadi stand up Jodang. Coba Jo. Udah di DP 20 juta. Nanti sisa sebelum acara Mongol. Oke. Sesampai di Manado, sudah kasih acara, sejam lagi perform. Sabar Mongol, ada sementara ambil cash. Sekarang kan saya nyak pikirnya, mungkin dia mau ambil 70 juta dari satu kartu. Karena orang so fokus mau stand up, jadi ini di otak so materi ada sementara tak gulung-gulung. So nyata pikir ini anak mungkin dia mau ambil dulu 50 juta. Dah selesai stand up, thank you, saya Mongol turun cari mana DP orang. Oh ada ATM kata. Pas Mongol telepon, sonya aktif tuh nomor. Ngomara dosa, nyak ngomara 50 juta hilang. Orang tanya terus apa yang Mongol lakukan? Saya seperti Kristus, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Daripada marah-marah bengkok bibir Yoto, jadi sudah biar Jo. Jadi kalau mau ditanya keberhasilan apa yang paling fatal gagal dalam hidupku adalah berumah tangga. Saya gagal membina rumah tangga. Saya gagal mempertahankan rumah tanggaku. Apakah aku selingkuh? Tidak Bapak Ibu. Istri saya juga singers di gereja. Sama juga gereja GBI. Karena saya GBI, ketemulah nyonya X di gereja. Kita menikah, punya putri satu. Mama mantu datang, Ron, Mami dan Papi ada pada daftar mau ikut Holy Land Tour ke Israel tuh orang. Jadi tolong anak cari akan DP tiket nih. Tiket ke Israel, sedangkan ke Manado aja kita nak mampu. Nih ke Israel dan 2 orang. Mau tanya berapa Mi? $2.400 satu orang. Dikasih waktu hanya 28 hari. Mongol langsung bilang, Mi kita menyerah. Mami langsung bilang, memang laki-laki nak bertanggung jawab. Ngoni lebih baik aku pisah Jo, biar tapi anak dapat laki-laki bagus. Awo. Coba dia bertahan. Ferrari dia yang pegang. Sekarang dia so pigi. Dengar-dengar dia cuma dia pakai Veloz. Aduh Tuhan Yesus, kita sampai sekarang berpikir, aduh sekarang so banyak doi endorse untuk ke Israel. 4 tahun Mongol endorsein produk mereka, atau didatengin sama pihak bosnya, Ngol kita kasih bonus ya buat lu ke Israel sama keluarga, tapi cuma 4 tiket ya, tapi bisnis Ngol. Makasih bos. Muka merah senang pulang rumah. Mau bilang, Mi mari jodoh orang ke Israel. Kita ada 4 tiket bisnis. Kita so senang. Mami nyanda, dia tanya mau ke Israel mau baku dapat yang siapa. Kita bingung. Iya, kan Israel kita mau ketemu siapa di sana? Simon Petrus so mati, Zebedeus, Lazarus, Sakeus, semua orang so mati. Nah, orang ke sana mau apa? Mau ketemu dengan Tuhan Yesus, meninggal. Bukan ke Israel, berarti kan bisa ke surga. Lah ini ke Israel orang mau apa? Ternyata sampai di Israel cuma suruh jalan-jalan terus makan ikan petrus. Nah di Tondano ada di nama Payangka. Lah di Israel 300.000 baru 1 ekor. Nah Tondano satu RTL boleh dia kasih. Dan sampai hari ini
Ini sampai Mongol hari ini berdiri di atas panggung, belum pernah ke Israel Mongol. Suka sekali mau ke sana. Cuma mami bilang sudah jodoh dia bikin bodok panganarun. Pramo baptis di Sungai Yordan. Kenapa kok Sungai Yordan? Apa dia ada kali Ciliwung sama warna? Dia mau pikir butuh. Itu suruh makan ikan Petrus. Mongol bilang, Mi, nggak boleh begitu. Tapi setidaknya orang keluar negeri. Oh, kalau itu mami iko. Mar mau bayar berapa tuh orang? For apa, Mi? Itu orang yang tahu bahasa Inggris. Masa mau bahasa bobo? Dan besok nanti November Mongol akan bawa rombongan ke Israel. Jadi dia nama acara Fun Entertainment. Jadi kita bawa tim yang mau gabung boleh, tidak ada KKR. Karena katanya kalau ke Israel tiap hari KKR, senyap berhenti ibadah. Kalau Mongol nyanda. Saya cuma minta sama pihak penyelenggaranya, saya minta satu hari ketiga kita naik ke Hermon subuh, doa pagi di sana. Dingin Pak Mongol. Tuhan Yesus dengan Petrus bertiga dengan Yohanes boleh, masa orang banyak nih boleh. Terlalu banyak pengeluhan. Nanti pulang dari Israel semua ada yang berlian. Ternyata ke sana cuma buat beli berlian. Mending pasar baru cuma 4.000 DP Grab, DP Gojek. Tiket ke Israel berapa Pak Gem? 60 juta tuh. 60 juta saya nganapi di pasar baru 5 cincin shalom. Ke Israel baru tiket soal 60 juta, belum DP cincin. Pulang dari Israel tinggal di tenda, rumah Sogade di Pegadaian. Jadi buat yang hadir hari ini nggak usah khawatir teman-teman. Saya lahir dari ketiadaan, dari kecil udah tidak dianggap. Mar Tuhan boleh pakai. Apalagi kita yang berpegang teguh pada firman Tuhan, tidak akan pernah sia-sia orang hidup. Tetaplah, tapi kamu saya gerejanya kecil, lebih bagus kecil. Bapak Gembala dan Ibu Gembala bisa hafal. 3 minggu kasih yang dia belum datang. Bisa ditelepon ada masalah, coba sharing ke orang. Kami hamba-hamba Tuhan mungkin bisa mendoakan kalau memang boleh memberi jalan keluar. Tapi kalau gerejanya banyak, sudah bunyi ribu, meninggal 3 bulan baru turut berduka cita. So ancur Pak Gembala di dalam. Mending kenapa? Karena kawanan kecil lebih enak daripada kawanan banyak. Jangan lihat Paulus naik kapal tenggelam. Berapa orang yang mendoakan? 16. Kalau banyak, haleluya. Siapa mau hafal di pemuka. Tapi kalau sedikit, setidaknya pertanggungjawaban gembala sidang Anda solid di hadapan Tuhan. Jadi nggak usah cari gereja besar. Di gereja sana Pak Mongol ada orang sakit gigi sembuh. Lu perkara sakit gigi sampai pindah gereja. Kawin dengan orang lain kasih yang dia cuci, Pak cuci, bapel, mau masak, lap kaca, baru pijitin kaki mertua. Jadi saya mau tidak mau anakku harus sarjana. Otomatis apa yang asuransi pendidikan lebih banyak daripada asuransi kesehatan. Bapaknya yang asuransi kesehatan. Saya punya 8, 2 BPJS. Biar dia penting kelas 1. Jadi hidup itu dibawa indah, nggak usah dibuat ribet yang gemuk-gemuk, buncit. Jangan berpikir harus hidup sehat Pak. Terus nggak makan nasi gitu, ganti nasi merah. Padahal tompi oma dari kecil orang makan nasi putih, 90 baru mati. Sekarang ada yang makan nasi merah, 42 stroke. Ya itu ribet hidup cuman gara-gara perkara kalimat orang tertentu. Nggak boleh lo kata sekarang pakai supermi, masak pakai sawi hijau.
katanya menghasilkan enzim apa gitu buat pencernaan kurang bagus. Tompe oma dari dulu dia ceke-ceke minyak mati-mati. Kenapa sih perkara mie jadi ribet? Kita jadi ketakutan loh. Apalagi sekarang kan, coba lihat di mall sayur kangkung mayoritas organik toh. Maksudnya ada kangkung potongan karena katanya organik lebih sehat. Karena kalau organik terjaga dari apa? Bekicot kecil yang katanya kalau kemakan jadi tumor di tubuh. Aduh, tompi oma, aduh kasihannya dah ceke-ceke kangkung tondano. Setiap bikin tinutuan nggak mungkin nggak ada kangkung. Ini masih hidup sana oma 81 tahun. Di perkara stresnya cuma DP alis. Dianya pernah stres makanan. Orang bilang tidak boleh makan babi, katanya babi mengandung cacing kremi yang dimasak sampai 1000 derajat Fahrenheit, cacing kreminya nggak mati. Nah tapi oma ada cek-cek babi belum mati-mati sampai sekarang. Jadi kenapa sih ketakutan perkara cacing kremi nggak masih dimasak? Kan digigit tuh. Sekarang kita tanya, ngana makan babi gigi ndak bro? Gigi, dia nyamati itu cacing putus. Kenapa jadi ribet? Jadi buncit itu lambang kemapanan. Jadi kalau orang bilang ngol harus olahraga, nge-gym, percuma. 100 laki-laki di tempat nge-gym, 80 ngondek. Bangga-bangga 1, 2, 1, tahu-tahu di aerobik. Kenapa jadi ribet? 10 menit mahal. Jadi sampai hari ini saya menikmati hidup tanpa beban. Kita manajer DP nama Billy Limpe, Gabriel Limpele. Kita dan dia sodil. Dari awal beliau menjadi kita manajer, dia bilang, "Kak, kita hari Minggu harus bergereja." Kita bilang, "Pergi Jo." Dia gereja, dia song leader gereja Mawar Sharon Manado. Dia ke Jakarta, dia tetap ke Mawar Sharon yang di Central Park. Jadi kita bilang, "Pergi Jo." Berharap kan dapat manajer yang beda agama, jadi dia hari Jumat ibadah, kita hari Minggu. Beda kamari sama-sama Kristen, tapi luar biasa dia anak Tuhan juga. Jadi dia juga ikut mengingatkan, "Kak, kalau mau ke mana-mana, kalau boleh jangan tiap hari pakai anting." Karena siapa? Kak kan anak Tuhan, masa pakai anting? Kita bilang, nanya baca, Daud juga pakai. Karena Raja Daud juga menggunakan aksesoris. Dia raja, orang kasih cuma 1 karat, dia 18 karat. Karena dia wariskan ke Salomo, oleh sebab itu Salomo raja yang paling kaya. Orang dok 1 karat so sombong. Raja Daud tuh lebih. Jadi hari ini luar biasa gereja. Memang agak susah cari Pak Gem. Kita kan sebelah mana ini Kanaan ini. Masuk kita salah naik. Ternyata harus baputar turun. Foto dulu. Kita bilang gereja mujur lagi sementara doa berkat. Jadi buat yang gemuk, habis ibadah jangan lupa makan. Beautika boleh kalau ada doi. Mahal soalnya di sana kan. Nasi jahat 9.001. Di Manado sudah Pak Anam itu. Mar kalau pingin rasa Manado ya hanya ada di dia paling sedap. Terus buat teman-teman yang kerja, jangan malas kerja. Saya sampai hari ini pun kerja. Saya punya handphone banyak. Ada 8 kita pe handphone. Orang bilang kenapa banyak banget ngol, setiap kali ngisi acara door prize nggak kebagi dikasih ke Mongol. DP isi handphone Samsung. Jadi kita handphone ada 64. Ada saudara datang, teman gereja datang, tak kasih. Nggak kasih doi itu. Kasih handphone. Jo darah Yesus, oh Tuhan Yesus. Aduh semoga Tuhan Yesus makin memberkati anak hidup Mongol. Padahal dia nggak tahu kita kan nyak beli. Dari door prize. Waktu di Talat bahkan dikasih door prize handphone Nokia. Kita langsung
Oh Tuhan, stand up komedi termahal dikasih Nokia. Terus ibu bupatinya bilang, yang ini yang berlaku di sini Mongol. Nganape iPhone bajalan ke sana hilang sinyal. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Sangir, mau ke Talaut, beli Nokia. Jangan bawa iPhone 14 Pro, SOS di atas. Jadi bawa Nokia, handphone segala tempat jadi dia. Ada sinyal pokoknya. Selamanya masuk dalam basement. Lagian di Sangir di mana ada basementnya ada. Itu karena waktu pelantikan Bupati Sangir, Mongol sombong dengan iPhone. Sampai di sananya ada sinyal. Kirim WA hari Senin, saudara terima di Manado hari Kamis. Bayangkan itu. Mari itu dulu. Sekarang belum, karena tuh BTS soal dikorupsi, jadi belum sempat bangun. Sudah Jone, nanti baku dapat ulang di lain kesempatan. Jangan lupa undang. Tenang, Mongol tuh artis paling murah diundang gereja. Cuma nih undang artis lain, dia langsung kasih harga berapa itu. Kasihan ibu gembala dan bapak gembala DP motor di Pegadaian untuk bayar Mongol itu. Ini gratis. 1 jam le jadi. Tapi kalau orang tanya nih paling terakhir, Kak Mongol, kenapa Kak Mongol diberkati Tuhan? Ada 3 hal yang saya pegang teguh sampai hari ini, dan saya nggak pernah lupa ayatnya. Jadi kalau orang nanya Kak Mongol diberkati Tuhan karena apa? 1, karena Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau mendengarkan perkataan Tuhan Allahmu dan melakukannya. Jadi dengar dan lakukan. Engkau akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik, bahkan diberkati bakul adonanmu semua Tuhan berkati. Itu. Baru yang kedua Kak Mongol, apa rahasianya? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu dan kebenarannya. Berarti pertama dengar dan lakukan. Kedua cari. Itu artinya kita harus bekerja. Anda agen asuransi, nggak usah malu, karena yang Anda tawarkan adalah kebahagiaan. Kalaupun ada yang miss, itu hanya oknum. Jangan menguniversalkan bahwa asuransi ini semuanya sama. No, itu hanya oknum. Jadi saya kerja, saya stand up kemana? Semalam saya stand up di Menara Kuningan. Itu punya Metro TV. Jadi dengar, lakukan, cari, dan yang paling terakhir adalah bawa. Maleakhi 3 ayat 10. Orang bilang, wah Kak Mongol itu berarti Kak Mongol mau nyuruh orang kasih perpuluhannya. Ya lu mau ngasih terserah, nggak mau ngasih juga terserah. Tapi kan Kak Mongol perpuluhan itu kan perjanjian lama. Iya, tapi kan perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisah. Ini satu kesatuan utuh. Jadi kalau Anda nggak mau bawa ya nggak apa-apa, tapi jangan maksa orang yang mau bawa Anda larang. Jadi saya sampai hari ini saya bawa perpuluhan saya ke gereja. Orang bilang tapi itu kan mensejahterakan pendetanya. Ya nggak apa-apa, karena memang persembuhan kita kan di Alkitab disuruh bawa ke rumah perbendaharaan, bukan suruh bawa ke sorga. Yesus yang ciptakan langit dan bumi. Terus lu mau kasih perpuluhan gitu ke Tuhan, ke gereja, karena gereja butuh dana, daya dan doa. Gak mungkin Pak Gembala bayar listrik pakai God bless you. Gak mungkin beliau bayar para pengerja dan hamba Tuhan. Mari kita berdoa semoga Bapak makin diberkati. Doi mau keluar parkir pakai gesek Pak, pakai tap. Tadi orang tak masuk keluar ulang tak salah hilang 16.000. Nggak mungkin Mbak, saya diundang buat acara gereja tetap bayar.
Jadi bawa ke gereja. Tapi Pak Mongol saya enggak Pak. Saya kalau perpuluhan saya bawa buat ibu-ibu janda, anak yatim, gatal ngana. Bapak-bapak bawa perpuluhan kepada ibu janda, cek niat hatimu. Cek hatimu Pak. Lu ngebawain perpuluhan ke ibu janda, lu naksir ya. Lu beliin tas Louis Vuitton aja sekalian Pak. Ngapain bawa perpuluhan? Jadi dengar, lakukan, cari, dan bawa. Anda mau bawa kepada siapa perpuluhanmu, bawalah kepada Tuhan, lebih enak. Karena dengan engkau menabur di ladang Tuhan, hidupmu akan lebih indah. Saya putra daerah Sulawesi Utara, paling banyak main film sampai hari ini. Coba ngoni cek artis Sulut paling gagah saat ini siapa? Vero Walando. DP film cuman 7, kita 41. 7 jadi laki-laki, DP 34 jadi banci. Ini kalau mau bawa nih tapi film banyak kan Mongol jadi bencong Pak. Di komik 8 jadi Sailor Moon, jadi Black Widow, jadi siapa lagi, Wonder Woman, jadi banci salon. Ada tuh di Bidadari Pulau Hantu Mongol jadi makeup artis, pakai celana segini pendek, di belakang ada tulisan buruan masukin dong. Ada, kalau nggak percaya ada di filmnya. Terus orang tanya, terus kenapa lu main? Lu kan anak Tuhan, kok jadi bencong Pak Mongol? Gue langsung bilang balikin perpuluhannya kalau nggak setuju. Kan gue jadi bencong, perpuluhannya ke sana. Ya kalau nggak setuju balikin. Saya di komik 8 jadi Sailor Moon dapat 150 juta. 15 jutanya udah gue transfer. Balikin. Itu kan hanya karakter film Pak. Aslinya saya adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Saya mengharamkan seks, boleh tanya Pak Billy, tanya orang rumah. 8 tahun saya tidak melakukan hubungan seks dengan siapapun. Orang nanya, kenapa begitu Ngol? Lu bodoh? Enggak, gua takut hukum Alkitab tabur tuai. Anakku soalnya perempuan Pak. Jadi orang tanya, terus bagaimana Bang Mongol untuk menanggulangi hawa nafsunya? Mobile Legend Pak. Saya main Mobile Legend sampai jam 3 pagi. Jadi otomatis tak tidur bangun fresh. Soalnya tak pikir yang berdosa. Tapi apakah ada godaan? Ada Bapak Ibu, saya artis panggung. Ada orang-orang nakal di luar sana ngasih cewek di setiap acara. Di Batam paling parah, ceweknya masih umur 18 tahun. Dibilangin, Bang, yang pakai baju biru ya Bang, ada jus alvokat, itu buat mijit. 18 tahun Bang usianya. Darah Yesus kita, tapi anak 14. So, Tuhan, Mongol datengin ceweknya abis manggung, Dek, pulang aja. Bang, aku udah dibayar Bang. Udah pulang aja. Terus uangnya gimana Bang? Udah bawa pulang aja, udah bawa pulang, tapi pulang aja. Orangnya lihat. Bang, mau ngasih dipulangin tuh cewek. Bener stres tuh anak. Dia datang, abang gak suka cewek ya, cowok juga ada loh Bang. Disigung. Anda bayangkan kita kasih pulang cewek, dia kasih cowok, dia kira orangnya suka cewek. Di Bandung juga begitu, banyak kota saya didaparin hal-hal yang seperti itu. Tapi sampai hari ini saya nggak jatuh. Nggak ada satu perempuan yang saya bawa dalam kamar. Kenapa nggak mungkin dibawa? Kedua, karena mami saya setiap jam 10:30 malam pasti video call. Di mana Dek? Di kamar Mi. Deng sapa, jangan senyum-senyuman. Nah, deng sapa sendiri Mi. Coba kasih lihat. Dia seba jalan terus begini. Jadi Mongol kasih putar dia di kamar. Jangan sambungi, coba kamar mandi. Ke kamar mandi. Bahkan sumpah demi Tuhan, lemari pun dia suruh buka. Jangan buka tuh lemari.
Kenapa mami melakukan itu? Karena dia tahu di dunia artis banyak jebakan. Jadi dia bilang, Dek, jangan sampai cuman karena masalah sepele kok nganape hidup nyanda jadi apa-apa. Jadi buat bapak ibu yang hadir hari ini, Anda punya anak, tetap kontrol anakmu. Sekalipun dia udah dewasa, karena tanggung jawabnya tetap kita pikul. Anak saya 14 tahun, 17 Agustus tahun lalu dia bawa cowok. Stres kita. Pak Gembala, kita setengah jam Bapak putarnya jelas. Ini siapa ini laki-laki ini, Mang? Mi, sini. Kayak bang ada marah-marah, Ron. Masih jam pagi ini, doi. Nanti juga kalau jam 7 malam. Biasa, Efesus 4 ayat 26. Janganlah menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Nah, kalau mau marah boleh setelah matahari terbenam. Jadi maksud nanti Mbak marah jam 7. Sebelah kita nyana marah, sini kita mau tanya dulu. Kita mau tanya dulu, siapa itu laki-laki? Siapa? Dia memang sekolah tuh. Kita nggak percaya. Nggak percaya, cek dulu. Orang kita berpikir, itulah fungsi kami para ayah. Jika anak perempuannya udah mulai punya cowok, kita uring-uringan. Hilang damai sejahtera Pak Gembala. Semua tuh lagu rohani di otak hilang. Nyada. How great is our God? Nggak ada, nyada ada. So tak tumbuk sama siapa ini laki-laki. Terus anak mongol kayaknya mulai curiga gitu tuh, dia datang, papi kenapa sih papi? Itu siapa? Pi, inget ya, Cece kan udah janji sama papi. Cece akan pacaran setelah Cece lulus SMA. Tenang no katu langsung. Kita langsung menyanyi Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hati. Tenang kita langsung tenang, karena dia yang janji. Dan Bapak Ibu tahu, anak saya yang menjanjikan saya sampai hari ini tenang. Dia selalu bilang, aku sekolah, aku tidak mau sekolah yang cuman biasa, aku mau sekolah jadi jenderal. Dia sekolah sekarang di SMP Krida Nusantara Bandung. Tahun depan anakku masuk SMA Taruna Nusantara. Dan saya nggak beli rumah di Manado, saya beli rumah di Jogja. Karena kan nanti dia sekolah di Magelang. Jadi saya nggak punya rumah di Manado. Saya kalau di Manado selalu di hotel. Orang tanya, kayak panganannya ada rumah Mongol di Manado. Karena kalau Mongol bangun rumah di Manado, yang tinggal saudara. Susu sama usir. Betul tak? Nanti satu-satu masuk rumah barani ngana usir dia bangke ngana pe masa kecili. Doe ngana kecili ron kita yang cebo-cebo. Hilang lagi. Aduh. Oleh sebab itu tahun lalu kan ngoni pernah dengar kan Mongol mencalonkan diri jadi wali kota Manado, dan saya elektabilitas nomor 2 tertinggi loh Bapak Ibu. Iya tuh. Tahun depan mau calon Bupati Sangir, mami bilangnya ndak usah Jo. Karena ngana jadi bupati di Sangir, ngana orang Sangir. Pelantikan jam 11, jam 7 saudara so di rumah dinas. Satu-satu, aduh memang teranya sangka ngana jadi bupati Mongol. Aduh Ron, memang Tuhan Yesus itu baik sekali, hilang 2 juta. Satu lagi, Mario tuh mau berdoa kan biar mana makin sukses, hilang lagi 5 juta. 4 bulan OTT KPK. Jadi mami bilang nak usah, so itu sampai hari ini gereja kalau ada ibadah Desember undang Mongol. Karena Mongol nggak di Manado, saya di Jakarta Natalan. Saya nggak pernah Natalan di Manado. Habis penggenapan Matius 1:1 sampai 27, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan mana pe oma dan kita pe mama begini, hilang doi. Semua mengaku saudara. Aduh Tuhan Yesus. Kita bilang 4 bulan kemudian ginjal 2 hilang di Pegadaian. Jadi kalau besok mau pulang Manado, pulang tanggal 1.
Kita tanggal 31 manggung malam, subuh pulang. Orang tanya, aduh sudah datang tumpi, aduh Ron selamat Natal tahun baru ya, banyak sekali begitu. Mana dan siang donat, so lewat. Sekarang so Januari, donat berlaku 20 sampai 26. Ini so tanggal 1. Samuel langsung pulang, memang anak bolot tuh. Artinya emang anak peliti. So Januari masa bisa donat ya kan? Harusnya dotun doi tahun baru ini. Donat langsung menyau panada. Papa nggak ada. Aduh berdosa. Jadi buat teman-teman semuanya sudah Jo, masih ada khotbah atau nyanda? Nyada khotbah? Nyada khotbah? Ibadah nggak boleh nyada khotbah. Jadi mongol jo khotbah biar setengah menit, karena harus ada firman yang disampaikan teman-teman. Bagai jo. Jadi kalau orang tanya rahasia hidup mongol jadi sukses apa yang membuat mongol bahagia? Ada banyak orang yang bilang mongol nggak pernah dapat lihat stres, tapi nggak nama mongol stres. Kenapa jadi begitu? Karena kacamata di kepala. Yang minus DP otak, bukan DP mata. Jadi kita rubah di atas. Saya ketemu dengan hambanya di Bali. Mau lagi ke Bali ada acara Jotun. Yang itu dang chat. Oh, dorang bayar 100 juta lebih untuk stand up 20 menit only. Mongol terima doi memang haleluya, langsung tak potong perpuluhan. Karena masih kecil. Ya toh sekarang mau tanya, kalau 120 juta berarti perpuluhannya berapa? 12 juta. Kalau mau kasih langsung hari itu, kira-kira mau bahagia enggak? Pasti, karena yang hilang cuma 12 juta. Kalau kita kumpul nanti mau dikasih di akhir bulan, so habis yang besarnya. So tak tinggal 12 jutanya. Jadi rahasia Mongol bisa memberi perpuluhan hari ini adalah setiap Mongol dapat langsung dikasih. Nyandak nunggu akhir bulan. Tapi kalau hidup diberkati Tuhan, yang Mongol lakukan sampai hari ini, kenapa Mongol santai? Karena satu, ada 3 hal utama yang Mongol pegang teguh. Buka, tunggu, kita mau ambil handphone dulu, biar kita mau baca tapi Alkitab. Ini 10 menit cuman, karena makin lama makin mahal tuh. Jadi kita baca sama-sama Alkitab biar enak. Jadinya ndak ada kayak beli kucing dalam karung. Orang baca sama-sama Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Tenang, manajer nak ikut jadi aman. Kalau Billy ikut ntar di belakang habis. Manajer kan fungsinya begitu, mengingatkan kalau jangan terlalu panjang karena DP bayaran nggak tambah. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu, karena dari situlah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang harus kita lakukan pertama adalah jaga hati. Jangan izinkan sakit hati ada dalam hidup kita. Jangan izinkan iri hati ada dalam hidup kita. Jadi kita santai aja. Ada orang yang pakai cincin besar, jangan kita aduh yang beli akang pakai kita begitu, jangan. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan rose gold. Jadi kita jaga hati, jangan izinkan sesuatu itu merusak hati kita. Karena kalau kita terampe hati rusak, terampe sehari itu akan jadi rusak semuanya. Jadi kalau udah mulai stres di rumah, tonton dia Mongol pe YouTube. Jadi kalau seandainya tapi berat sekali ini hidup Kak Mongol. Kak Mongol mah enak, so ada doi kita kasihan masih ada berjuang. Duduk diam Jo. Terus dengarkanlah lagu gereja. Saya itu di handphone, semua handphone ini ada lagu gereja,
Karena lagu itu, apalagi lagu gereja, lagu yang ada firman Tuhan, menenangkan, Pak. Orang mau naik pesawat di bisnis kelas sekalipun, lu mau sombong mau naik bisnis kelas, mau foto kiri kanan, tetap sayang dia bagoyang, hilang menapi iman. Kesombonganmu akan raib saat itu juga, langsung darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Apalagi kalau cerita turun, oh Tuhan, haleluya, langsung diambil sikap doa, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan. Biar kata kalau pesawat jatuh naik surga, masuk surga. No, memang jaminan surga adalah dalam Kristus. Tapi kan belum tuh, masih numpuk dulu di satu tempat, baru nanti Tuhan angkat. Kalau terangkat ya hanya Elia dan Henok. Orang belum, tetap orang yang angka. Gitu. Jadi buat yang badan gemuk itu doang, no, kasih yang bakurus, kasih yang biar nyak siksa, yang gotong tuh siang. Jadi apa? Jaga hati. Jangan sampai hatimu terenyuh, terluka. Karena kalau hati terluka, itu akan memunculkan dendam. Kenapa kita harus menjaga hati? Ada alasan. Buka Matius 15 ayat 19. Jadi Mongol yang minus itu otak, kalau mata silinder plus. So umur tuh 46. Jadi kasihan. Ayo kita sama-sama baca Matius 15 ayat 19. 1, 2, 3. Karena dari hati persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu teman-teman, alasan kita suruh jaga hati, karena biar hati kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat kita akan menyesal di kemudian hari. Jangan sampai ada pembunuhan, pencurian. Karena kenapa? Hati mengingini. Lihat orang ada iPhone, kita masih Samsung J4, pingin punya iPhone. Tak beli iPhone, video call nggak bisa. Supaya bisa, duduk di Starbucks. DP solusi apa? Bukan belanja, tanya dulu paspor, wifi. Beli handphone 20 juta, nggak bisa telepon, beli Nokia jo 300.000. Jadi orang jaga hati biar nggak cabul. Saya Bapak Ibu jujur, mau cari apa kita nggak mau dapat. Kita artis, Pak. Orang semua tahu kita ada Ferrari Gold. Orang tahu semua kita ada Range Rover putih. Kita PO total ada 37. Di Manado berapa banyak orang diantar-antar, apa istilah bahasa Manado? Jalur. Bos Mongol, ada ini dari kota ini masih 22 tahun mau cari baku kenal dengan Bos Mongol, boleh tuh mau baku dapat. Pas ketemu orang yang nanya hilang, dia setinggal Mongol dan tuh cewek. Mau bilang sorry, Kak Mongol nak mau cari yang mau pacaran, Kak Mongol mau cari yang so serius menikah. Dan perlu diketahui kita masih ada mami 81 tahun dan kita ada anak 14 tahun. Untuk cewek bilang begini Pak Gem, kita le Kak Mongol demi Tuhan, kita kasih yang semua cari suami. Oh betul? Gasken. Kon dia minta tunangan di Bali. Kita bilang kayak banyak di Bukit Kasih Jo. Kenapa kok harus ke Bali? Emang di Manado sana di Sulawesi Utara ndak ada pantai? Kenapa harus kiblat ke Bali? Kita tetap cinta Bali, tapi orang di Manado ndak ada penerbangan langsung. Dulu ada, sekarang orang harus ke Jakarta dulu atau ke Surabaya kalau nggak ke Makassar. Kalau cuma orang Ampak kita nak keberatan, ini bawa satu kolom. Kita yang biayai. Tapi dek, orang kalau dalam Tuhan mau tunangan ndak usah jauh-jauh. Di patung Yesus memberkati le, di Citra Len jadi. Kalau mau yang lebih patriotik, no di patung dekat Jumbo. Ada patung tuh peperangan itu.
situ Jo. Kalau yang lebih apa, lebih minahasa sekali, no, di TKB ada patung apa ya? Bukan Tololiu. Mereka Bali. Kon dia so bilang pagem di Omnia. Tulan darah Yesus ampak kursi 16 juta do so tak tebus tu cincin di Pegadaian. Jadi orang harus jaga hati. Yang kedua selain jaga hati apa? Buka Roma 12 ayatnya yang ketiga. Cuman 3 ayat, cuman pendek. Tapi itu yang mau lakukan oleh sebab itu sampai hari ini saya santai. Orang mau bilang kita kumpul kebo, ada yang bilang kita katanya kumpul kebo dan perempuan di rumah. Padahal kasihan itu orang perempuan di rumah, DP mama dan kita pe mama kakak adik kandung. Dianggap mongol pe selingkuhan, terlihat darah Yesus, tapi ade dia yang mau masa di rumah. Coba Roma 12 ayat 3, apa yang kita harus lakukan? Kita baca sama-sama. Berdasarkan kasih karunia aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ingat, 1, jaga hati. 2, kendalikan pikiranmu. Gak usah mikirin yang enggak. Udah tenang aja, gak ada pengumuman ada kebakaran, santai. Tak masuk DP suara, udah santai. Kendalikan pikiranmu dengan cara jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Sudah aja mau pikir, aduh kamu di pohon beringin itu ada kuntilanak. Terus lu panggil para pendoa, terus pendoa doain, kami usir dalam nama Yesus. Potong itu pohon, bukan didoakan. Potong biar kuntilanaknya ada pohon dia mau duduk. Ini ngana mau doakan sampai Tuhan datang, selama dia pohon dia akan duduk. Jadi logiknya juga jalan. Kamu ada pocong, sudah pasang portal Jo. Karena pocong nggak bisa lompat portal. Di 1,5 meter dia kasihan Orang Manado bilang mati ulang tuh pocong kasihan gara-gara tak salah balumpa. Kon dia tagate le kasihan pocong kasihan DP muka le sobagi itu. Jadi nggak usah ribet. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir, Kak. Aduh sekarang lagi ini loh Kak, nanti abis COVID katanya ada begini. Udah nggak usah pikir. Hidup hari ini sampai kedatangan Tuhan, kan Tuhan yang janji. Rancanganku dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan hari depan yang. Nah, kenapa orang masih harus khawatir? Jadi terampe otak itu jangan sadiki-sadiki. Aduh Kak Mongol, saya kemarin, aduh Kak Mongol. Kita kadang-kadang tapakat pengana. Badiam jo cup jo. Pak, saya kasih tahu ya. Anda tahu enggak? Ingat enggak kasusnya Ben 17 di Tanjung Lesung? Itu tsunami Selat Sunda. Masih ingat? Saya yang harusnya jadi MC. Saya MC-nya oleh PLN JBB. Saya udah dihubungi oleh IO-nya. Kak, nanti Kak Mongol nge-MC ya. Ini begini perintah ini begini. Honornya berapa Kak Mongol? Saya udah sering ngisi di acara mereka. Pas biasanya ngisi stand up. Ini ngisi MC, dikasih harga MC. Hari ketiga sebelum acara mereka bilang Kak Mongol terlalu tinggi budgetnya, jadi kita kasih ke teman-teman yang lain yang budgetnya sama tapi bisa 2 orang. Jadi nggak harus lagi nyari MC kedua. Jadi Mongol ngambil acara di GBI Solo. Pelayanan dari jam 7 pagi ibadah sampai jam 2 siang pulang hotel nonton berita.
Jimmy almarhum meninggal, adek selamat, tapi band 17 hanya satu yang selamat. Coba bayangkan kalau ada Mongol. Biarlah kita orang Sangir jago batobo, jago berenang, tapi kalau kejatuhan rijing tetap menghadapi yang kuasa. Jadi kalau saya pikirkan itu Bapak Ibu, nggak maju hidup Mongol. Mari kita selalu bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh baik banget. Tak terduga cara Tuhan menolong hidup kita. Oh jadi orang nggak boleh berpikir ya Kak Mongol? Boleh. Buka Filipi 4 ayat 8. 2 menit terakhir. Abis ini orang persembahan. Ini ada pundi. Langsung ke sini. Ya kalau nggak taruh koin babunyi di bawah. Filipi 4 ayat 8. Pak Gembala Mongol jujur, di Manado sekarang lucu, semua kotak persembahan transparan. Itu Mongol langsung bilang tadi mau pergi gereja itu di kotak transparan. Saya dulu kalau perpuluh persembahan nggak ada duit, naruhnya tangan, aku serak persembahkan roh jiwa dan tubuhku. Kon Tuhan panggil, ikutlah aku. Tuhan belum doa. Oke, Filipi 4 ayat 8 kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Nah kita cuma disuruh mikirin yang manis, yang enak, yang suci, yang sedap, yang disebut kebajikan. Itu yang orang pikirkan, itu yang kita pikirin. Nggak usah mikirin Amerika nggak bisa bayar utang, nggak ada hubungannya sama kita. Nggak usah mikirin, oh saya mah Ganjar Pak Mongol, oh saya Prabowo. Jangan dulu, masih 1 tahun lagi, cari doi dulu. Pusing deh siapa jadi presiden 2024 pemilihannya teman-teman. Jangan berantem dari sekarang. So bakal do siapa lebih bagus, ini begini begitu, ini begini begitu. Kenapa dia mau undang ke istana? Nanti dia undang itu setahun ke ampal. Apakah dengan diundang ke istana emang Anda pikir enak? Oh Tuhan, saya pernah diundang ke istana, tekanan batin lebih banyak daripada enaknya. Ini boleh sambalang bajalang, lepas pampres, makan juga nak mungkin orang kayak Manado. 5 leper, 7 leper di sana. Kalau presiden ambil setengah, kan hanya mungkin ambil 5. Presiden kayak Mongol dulu, aduh orang solia ayam madu. Tuan sobaku atur, kita udah ngobrol bersama, gua paha ya. Lu, gua dadanya bawah, dada atas, gua paha bawah, iya. Terus sobaku atur karena solia tuh ayam madu, nggak mungkin ayam di Istana Negara 3 hari di kulkas baru dia bakar. Hari itu orang datang baru potong tuh ayam, otomatis enak. Cuman permasalahannya presidennya nggak ke ayam. Jujur Pak, beliau habis ambil nasi langsung ke karedok. Jadi tuh sini karedok, sini ayam, di sebelah sini tuh kerupuk. Jadi bapak dari ngambil nasi, beliau ke karedok. Orang nasi, oh pasti habis dari sayur ke ayam. Dah beliau ke bakwan jagung. Ini ayam so di belakang. Kan nggak mungkin dia balik ulang. Jadi beliau habis ngambil karedok bakwan jagung, tahu-tahu kerupuk. Mau langsung bilang sama teman, orang Jawa itu kalau dia so ambil kerupuk berarti itu closing. Bener gak? Teman-teman orang Jawa kan kalau ngambil kerupuk berarti langsung balik ke meja makan. Ya bener, bapak habis ambil kerupuk langsung ke meja. Nah kita yang langsung, ya tuh ayam. Jujur Pak,
Saya sampai stres Pak. Duduk di meja makan pas lihat sama semua, nggak ada yang semua nggak ada sambal karena Bapak nggak ngambil sambal. Lu bayangkan itu tekanan batinnya. Belum lagi beliau nyendok orang Solo, sek ngunyah, orang Manado masuk telang. Kita sumpah 8 kali stok kita kunyah tata langno tuh nak. Pas kita mau nyendok lagi temen nyenggol, Bapak masih ngunyah. Ya Tuhan tuh nasi totamaso. Sotamaso tuh nasi berdosa kita. Bayangkan mau lampe ngunyah biang. Soalnya ada nasi itu Pak. Kita langsung bilang inilah bohong yang diberkati. Jadi orang pikirkan yang mana? Yang manis. Pulang sampai rumah baca Filipi 4 ayat 8. Jadi nggak usah ribet. Yang jadi ribet kita sendiri yang ngeribetin hidup. Saya kalau mau ribet Pak, nggak ada muka mongol jadi artis. Nggak ada, masih song leader lebih cakep. Tingginya beliau masih dia dapat, gua ya ampun semeter nggak nyampe. Saya kalau ngomong berapa tinggi 170, yang ngukur lihat begini, kayaknya enggak deh bang, udah tulis aja 170. Oh ya ya, padahal sebenarnya 167. Itulah kenapa sinetron pertama judulnya Naik Enak Turun Ogah, karena saya jadi kuntilanak. Ada di YouTube, coba kalau nggak percaya saya jadi kuntilanak Pak, nggak ada dialognya, cuman oke bang, action, hihihi gitu doang. Umur 1 hari 4 juta sayang. Ambejo di Maija pengen ke Mekah. Itu film sinetron Islam loh. Saya yang main. Ketemu Aldi Taher tuh di sinetron itu. Akhirnya bersahabat baik. Anda tahu saya ngapain? Judulnya aja udah babi ngepet Pak. Saya ngapain? Gendong babi. Orang Manado bilang polo babi. Babinya asli Pak. Nggak serofum asli dong, ikat di bawah pohon. Ngol gendong ngol, kita tek. Oh Tuhan dia berak di sini nih babi. Terus orang kan tanya, kenapa kamu ngol mau gendong babi? Lah sekarang permasalahannya kalau saya dibayar 33 juta satu hari, jangankan satu babi, 10 lah kita gendong. Orang di Manado 33 juta boleh orang urus babi 1 bulan apa cuma 1 hari. Jadi kalau orang bilang enak banget hidup kamu ngel, karena ini saya praktekin dari firman ini. Saya menjaga hati, saya mengendalikan pikiran. Saya nggak mau ribet terhadap apapun. Bang hati-hati, penyesatan makin ada, biarin aja. Yang penting kan jangan kita yang tersesat. Oleh sebab itu yang hadir hari ini, besok ada ibadah datang lagi. Kenapa? Karena kita dengar firman. Dengan kita dengar firman, iman bertumbuh, penyesatan gak akan pernah datang dalam hidup kita. Amin. Yang paling terakhir kita baca sama-sama. Jangan dimarahin, karena mereka yang punya kunci kerajaan surga. Jadi kalau ada anak kecil di ibadah berisik, jangan dimarahin, karena kalau dia marah kuncinya jatuh, nggak masuk mamanya. Anaknya ngambek, kuncinya dia titip sama temennya. Mamanya depan pintu surga, mana kunci kita? Yang terakhir adalah Amsal 19 ayat 2. Ayo, Amsal 19 ayat 2. Teman-teman pemain musik udah boleh siap-siap, karena kita harus lanjutkan ibadah kita. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama. Tanpa pengetahuan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi dalam hidup jangan tergesa-gesa, jangan pingin cepet-cepet, jangan pingin buru-buru, karena takutnya salah langkah.
Ingat, ada orang yang rumahnya hancur gara-gara gempa. Dia saking buru-burunya, yang dia bawa bantal, dikirain anaknya. Jadi kita jangan tergesa-gesa. Tapi kak, saya udah 24 tahun kak, saya belum punya pasangan hidup nih. Masa kak saya sebagai cowok diejek-ejek sama teman? Masa lu cowok cakep gak punya pasangan hidup? Jangan-jangan lu homo ya? Boleh begitu. Ini pemain musik udah punya istri? Pasti belum. Udah kelihatan. Belum. Sudah. Belum. Udah punya pasangan hidup belum bang? Belum. Ingat, kita pria adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk kita. Kita sempurna, pasti perempuannya juga akan sempurna. Amin. Jangan bilang, wah saya kan cuma dari tulang rusuk Bang Mongol. Tapi tulang rusuk yang dibuat Tuhan itu sempurna. Berarti kita pasangan dari seorang suami sebagai tulang rusuk yang sempurna. Nah kalau kita belum ada, khususnya laki-laki yang engkau belum punya tulang rusuk, jangan kelayapan nyarinya sampai pesugihan, nyari dukun, pasang. Nggak usah. Ikuti aja Adam. Apa yang Adam lakukan di saat dia nggak punya pasangan hidup? Dia tidur. Karena Hawa diciptakan di saat Adam sedang tidur. Kalau nggak punya, nggak usah nyari, molor. Kalau orang Batak bilang modom mau tidur sayang. Karena dalam tidurmu Tuhan lihat dari surga, kasihan ini anak belum ada pasangannya, yuk kita bikin pasangan buat dirinya. Kalau Tuhan yang buat pasangan buat hidupmu, pasti sempurna. Amin. Tapi kamu nggak boleh begitu dong. Ayat Alkitab diperkosa. Siapa yang merkosa? Karena memang realitanya Adam sedang tidur. Yang kedua, kenapa tidur? Karena Mazmur 127 ayat 2, aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidur. Jadi tidur kita diberkati Tuhan. Tapi ingat jamnya teman-teman, bukan siang hari. Tidur yang diberkati Tuhan adalah tidur di malam hari. Siang itu bekerja. Siapa yang gak bekerja jangan dikasih. Jadi kerja malam jam 10 main Mobile Legends sejam, molor. Sempatkan dalam satu hari baca Alkitab satu pasal. Dalam waktu 2 tahun Anda akan menyelesaikan dari Matius, dari Kejadian sampai ke Wahyu plus kamus dan peta. Saya baca Alkitab kamus peta gue pelajari loh. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Yesus kita adalah pribadi yang luar biasa. Saking luar biasanya di saat dia naik ke surga, dia beli Roh Kudus buat kita. Apalagi yang kurang, kenapa kita harus mencari yang lain? Di dalam kita, di dalam Kristus semuanya sempurna. Saya sampai hari ini gak menyesal muka gue begini. Gak ada keinginan suntik hidung. Saya temenan deket sama Tompi dokter bedah. Berapa telepon, Tom, benerin dong hidung gue. Kenapa kacamata di atas? Selain matanya, otaknya yang minus. Karena kalau kacamatanya di sini suka jatuh. Karenanya ada derat, orang Manado bilang. Ya betul? Dokter Oki, klinik bening. Saya teman dekat. Berapa lama saya bisa laser picosure bisa. Tapi kenapa nggak berubah? Mongol Pemami kasihan dengan modal bedak FIFA nomor 5. Sampai sekarang beliau tetap cantik. Jadi yang dirubah adalah hati kita, pola pikir kita, bukan muka kita.